Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Alimu, ya Azimu, ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para anggota masyarakat yang gemar menambah wawasan ilmu hukumnya, dan terutama para mahasiswaku tercinta yang mengambil mata kuliah hukum pidana khusus. Kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang disampaikan di dalam kelas, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sebelumnya, sebelum video ini silahkan dilihat. Saya sudah mengunggah video tentang narkotika, dan sekarang tentang psikotropika. Sebagaimana telah saya sebutkan terdahulu bahwa narkoba itu ada dua undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang tentang narkotika yang sudah saya unggah sebelumnya, dan yang kedua adalah undang-undang tentang psikotropika ini. Baik, kita mulai saja. Dan sebelumnya saya kembali mengingatkan untuk jangan lupa ya, like, subscribe, share, and comment ya, dan ditekan tanda lonceng yang ada di dalam video ini di bagian bawah ya. Itu ditekan supaya Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat saya mengunggah video-video baru. Baik, kita mulai saja. Undang-undang tentang psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ya. Kalau yang kemarin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika. Walaupun undang-undang tentang narkotika sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu juga telah memberikan definisi atau pengertian apa itu psikotropika. Di sana disebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Itu pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Adapun latar belakang pembentukan undang-undang psikotropika itu adalah ada 3 ya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ya tentang psikotropika. Pasal 3 menyebutkan latar belakang pembentukan undang-undang psikotropika itu ada 3. Yang pertama, psikotropika itu sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Maka ketersediaannya perlu dijamin. Kedua,
Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Dan yang ketiga, semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah menyebabkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional. Itulah yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang psikotropika. Jadi gunanya adalah untuk menjamin ketersediaan bagi pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, ya. Yang kedua, untuk menghindari penyalahgunaan psikotropika, ya. Dan untuk yang ketiga adalah untuk mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang telah meningkatkan pula peredaran gelap psikotropika yang makin meluas. Nah, sekarang pengertian dan ruang lingkup psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 itu sendiri, ya, tentang psikotropika. Psikotropika itu adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ruang lingkup pengaturannya adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan. Lihat pasal 2 ayat 1. Memang beberapa jenis zat, ya, yang mampu merangsang syaraf pusat itu justru sering dipakai sembarangan tanpa resep yang tepat. Efek perubahan perasaan yang tiba-tiba, halusinasi, ketenangan, menghilangkan depresi dan kesedihan ini memang bukan narkotika. Namun efeknya juga bisa menyebabkan kecanduan, bahkan berakhir kematian. Contoh, amfetamin yang memberikan efek rasa tenang dan bahagia. Penggolongan psikotropika itu ada 4, ya. Psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan itu digolongkan menjadi psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 2. Psikotropika golongan 1 itu apa? Nah, psikotropika golongan 1 adalah merupakan obat-obatan dengan zat adiktif yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Selain itu, obat-obatan psikotropika golongan 1 ini masuk dalam obat terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenakan sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, ya, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh, ekstasi, STP, DOM, dan LSD, dan lain-lain, yang jumlah keseluruhannya itu sebanyak 14. Pemakaian zat ini memberikan efek halusinasi bagi penggunanya dan mengubah perasaan secara drastis, ya.
Jika disalahgunakan justru bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Misalnya ya, gangguan fungsi otak dan jantung, rasa kantuk yang berat, bahkan kematian jika sudah mencapai level parah. Tadi disebutkan zat adiktif ya. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif itu adalah bahan-bahan yang sengaja ditambahkan pada suatu makanan maupun minuman untuk menambah kualitasnya, kemenarikannya, serta kelezatannya. Contoh garam dapur dan MSG. Tahu MSG ya? Micin lah ya, micin, atau kalau merek-mereknya itu ada merek Sasa, Ajinomoto, Royco dan sebagainya ya. Itu adalah MSG. Zat adiktif itu adalah bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Misalnya rokok. Rokok juga itu termasuk daripada mengandung zat adiktif ya. Sekarang kita menginjak ke psikotropika golongan 2. Apa itu psikotropika golongan 2? Psikotropika golongan 2 ini juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi, walaupun tidak separah golongan 1. Pemanfaatan obat-obatan ini sering digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Maka penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak menimbulkan efek kecanduan. Golongan 2 inilah yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya sabu, metamfetamin ya. Metamfetamin itu adalah zatnya. Kalau istilah kerennya di masyarakat itu sabu. Amfetamin, fenetilin, dan lain-lain yang jumlahnya 14. Nah, kita menginjak ke psikotropika golongan 3. Oh iya, sebelumnya perlu saya jelaskan ya, bahwa psikotropika golongan 1 dan golongan 2 itu sudah dicabut dan dijadikan sebagai narkotika. Jadi sudah dianggap sebagai narkotika ya, untuk yang golongan psikotropika golongan 1 dan golongan 2 ya. Jadi yang tersisa psikotropika itu adalah golongan 3 dan golongan 4 ya. Oke. Psikotropika golongan 3 itu adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang, berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, Buprenorphida, dan Flunitrazepam, Mogadon, Buprenorfin, Amobarbital, dan lain-lain yang jumlahnya 9 ya, 9 jenis. Psikotropika golongan 3 ini memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, tapi tetap harus sesuai dengan resep dokter jika dipakai dengan dosis berlebih. Kerja sistem tubuh juga menurun secara drastis. Tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus, tidak bangun-bangun, sehingga bisa berakibat kematian. Ya. Jadi harus hati-hati juga walaupun dikatakan adiksinya sedang. Nah, sekarang psikotropika golongan 4 ya. Ini memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Penyalahgunaannya ini cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan dengan mudah bisa ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Contoh, Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan lain-lain yang jumlahnya adalah 60
jenis. Banyak ya jenisnya. Nah, kita menginjak kepada masalah bahayanya ya, bahaya dan efek daripada psikotropika ya. Meskipun memberikan efek kecanduan ya, namun penggunaannya itu sebetulnya diperbolehkan ya, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jadi psikotropika itu boleh digunakan ya, walaupun memberikan efek kecanduan, tapi harus dengan menggunakan resep dokter. Banyak sekali bahaya dan efek jika disalahgunakan ya, psikotropika ini, yakni yang pertama adalah stimulan. Kalau stimulan itu kalau di bahasa sehari-hari itu perangsang lah ya, perangsang. Fungsi tubuh ini akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakainya lebih terjaga. Kerja organ menjadi lebih berat. Dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badannya akan menjadi lemah. Akibatnya penggunanya harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh, ekstasi dan sabu-sabu itu adalah memberikan efek stimulan. Yang kedua, efek halusinogen. Halusinogen ya. Persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contohnya itu ganja ya, ganja itu sangat memberikan efek halusinogen ya. Persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Kita mungkin boleh halu ya, sedikit halu, tapi ada takarannya ya, jangan berlebih-lebihan ya. Kalau berlebih-lebihan dan tidak wajar, nanti itu namanya orang menyebutnya jangan halu ya, jangan halu dong gitu. Nah, efek yang berikutnya selain halusinogen tadi adalah efek depresan, yaitu efek tenang karena zat tersebut menekan kerja sistem syaraf pusat ya, menekan kerja sistem syaraf pusat sehingga menjadi tenang. Jika digunakan secara berlebihan, penggunanya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri sehingga bisa menyebabkan kematian. Contohnya ini adalah putau ya, heroin. Putau itu kalau dalam istilah yang kerennya itu heroin ya. Itu bisa memberikan efek tenang ya, karena dia efeknya adalah yang dinamakan efek depresan. Nah, kemarin ada yang bertanya ketika di dalam kelas saya membahas tentang narkotika ya. Ada yang bertanya tentang kecubung. Kalau nggak salah itu si ketua kelasnya ya, Bang Udin ya. Bang Udin bertanya kalau kecubung bagaimana Pak? Nah ini, nah ini kecubung ini sebenarnya bukan termasuk golongan narkoba ya, tapi sebagai obat asma, obat batuk, obat sakit gigi, obat bius pada operasi, sakit pinggang, rematik, dan untuk obat luar khusus untuk impotensi. Ayo, siapa di antara kalian yang mengalami? Ya, kalau impotensi ya, atau apa itu, tidak bisa berdaya, tidak berdaya, itu digunakan kecubung juga bisa, tapi khusus untuk obat luar dicampur dengan lemak ya, seperti di India tuh
Di negeri India itu kecubung dicampur lemak kemudian dioleskan, ya. Dioleskan itu bisa menjadikan seseorang itu sangat perkasa atau jantan, ya gitu ya. Jadi menyembuhkan dan mengurangi, ya, impotensi. Bunga kecubung itu bisa digunakan untuk menghilangkan kesadaran atau sebagai zat pembius. Sebab daun kecubung bersifat anestesi karena mengandung metil kristalin yang mempunyai efek relaksasi. Jika dikonsumsi secara langsung akan berakibat mabuk dan bahkan keracunan karena ada kandungan zat atropin, hyoscyamin, dan skolopamin. Orang yang mabuk kecubung bisa tidak sadarkan diri selama 3 hari karena saking kuatnya efek memabukkan daripada tanaman kecubung ini. Jika dikonsumsi terus-menerus dan berlebihan, maka bisa berakibat keracunan hingga kematian. Efek meminum ekstrak tanaman kecubung itu bisa menyebabkan kebingungan, haus, pupil melebar, kulit kering, demam, tekanan tinggi, ya, darah tinggi atau darah rendah, ya, jantung berdegup cepat, halusinasi, sulit bernafas, kejang hingga kematian. Koit. Kecubung terutama bunganya yang disebut dengan bunga trompet, ya, itu berpotensi mematikan karena bisa menyebabkan efek halusinasi, amnesia, dan hilangnya kehendak bebas seperti zombie, ya. Kita hidup ini punya kehendak bebas, kita bisa menentukan kehendak kita sendiri mau melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana caranya, ya. Itu kehendak bebas itu akan hilang kalau kita terlalu berlebihan menggunakan bunga trompet, ya, bunganya kecubung. Seperti zombie. Siapa yang tahu zombie? Mungkin pernah lihat di film-film, ya, di film-film barat biasanya ada film zombie, mayat hidup, ya. Orang bisa berjalan, sebetulnya dia sudah mati tapi bisa bangun, berjalan, dan bahkan bisa menyerang atau menyakiti atau menggigit orang yang bukan zombie, dan kemudian yang digigit tadi ikut-ikutan menjadi zombie. Ya, mau nggak seperti itu kira-kira? Kalau nggak mau, ya jangan berlebih-lebihan, ya, menggunakan kecubung walaupun ini bukan narkoba, bukan narkotika, ya. Baik, sebelum saya melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam psikotropika, saya izin dulu sebentar minum secangkir kopi, ya. Ini kopi asli seperti biasanya dalam video-video sebelumnya. Saya meminum kopi itu yang asli. Di pasar, biji-biji kopi yang sudah diolah tinggal kemudian digiling di depan saya dan kemudian ditampung dalam sebuah wadah. Maka saya melihat sendiri bahwa biji kopi itu adalah asli. Ini. Kemudian, oh ya, ini gelasnya adalah kenang-kenangan dari Ibu Dekan, ya, Dekan daripada Fakultas Hukum Uniba, Universitas Bina Bangsa, yang ada di tempat saya mengajar, salah satunya di situ, yaitu Ibu Hajah Sulkiyah SHMH. Terima kasih Ibu. Cangkirnya, cangkir Uniba, saya pakai untuk ngopi sore
dengan diiringi oleh hujan yang sangat romantis. Sebentar ya. Betul-betul melek ya. Oke, kita lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan apa saja sih yang dilarang dalam hal psikotropika ini ya. Pertama, kita lihat ya, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu ada ketentuan-ketentuan yang mendahuluinya ya. Pasal 4 ya, misalnya pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang psikotropika mengatur ya, ayat 1-nya, psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan. Ayat 2-nya, psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Ayat 3, selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, psikotropika golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang ya. Jadi kalau namanya psikotropika golongan 1 itu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan ya, bukan untuk kepentingan lainnya ya. Pasal 5, psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang memproduksi pun adalah pabrik obat yang telah memiliki izin ya. Pasal 6, psikotropika golongan 1 dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi. Kalau ada proses produksi apapun yang menggunakan psikotropika golongan 1 itu dilarang ya. Pasal 7, psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat harus memenuhi standar dan atau persyaratan Farmakop Indonesia atau buku standar lainnya. Jadi ada standarnya ya, kalau mau berupa obat psikotropika itu harus memenuhi standar dan persyaratan ya. Pasal 9, psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Ini harus terdaftar ya. Obat-obat yang diedarkan itu yang berupa psikotropika itu harus terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan ya, departemen kesehatan ya. Ada beberapa tindak pidana yang pernah saya tangani, itu adalah obat-obatan yang beredar di masyarakat ya, tapi pasal yang dilanggar adalah pasal tidak memiliki izin edar, atau pernah ada izin edarnya tapi kemudian telah dicabut, jadi sudah tidak boleh lagi beredar sebenarnya, tapi ada masih ditemukan disalahgunakan oleh masyarakat. Itu kena dengan pasal menggunakan obat tanpa izin edar. Pasal 12 ayat 2 dan 3 ya. Pasal 2-nya ayat 2-nya mengatur bahwa penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh A, pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan. B, pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan. C, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah. Ini penyalurannya ya. Sudah diatur semuanya. Penyalurannya saja sudah diatur, jadi nggak sembarangan ya. Ayat 3-nya,
psikotropika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan. Yang golongan 1 ya. Hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi bukan untuk kesehatan ya, untuk pengobatan, tapi untuk pengetahuan dan penelitian. Nah, pasal 14 mengatur ayat 1 ya. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Jadi yang boleh menyerahkan itu yaitu tadi hanya apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Ayat 2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna atau pasien. Jadi pasien bisa menerima penyerahan ya psikotropika dari apotek ya. Jadi kalau melihat video itu harus diulang-ulang, ditulis, di pause sebentar, ditulis lagi, play lagi, dengerin, tulis lagi, pause lagi, begitu. Saya pun dulu begitu, sehingga bisa kemudian menjadi paham ya. Jangan cuman sekali dengar kemudian sudah dianggap apa yang penting sudah, jangan. Diulang-ulang sampai bisa, sampai mengerti gitu ya. Ayat 3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan kepada pengguna atau pasien ya. 4. Ayat 4 ya. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Resep dokter. Ingat, pasien pun menerima obat ya yang merupakan psikotropika ini harus dengan resep dokter ya. Nah, sekarang menginjak kepada tindak-tindak pidana apa saja ya yang dilarang ya. Sebentar. Ada 2 pasal ya, pasal 59 dan 60 ya yang mengatur tentang tindak pidana atau apa namanya itu, sanksi hukum ya bagi yang melanggar penyalahgunaan psikotropika ini. Perhatikan baik-baik. Pasal 59 ayat 1. Barang siapa A. menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, atau B. memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau C. mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, atau D. mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan ya. Atau E. secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Ayat 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup ya, penjara seumur hidup.
atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah. Ayat 3, jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasinya dikenakan pidana denda sebesar 5 miliar rupiah. Itu pasal 59 ya. Sekarang pasal 60 ya. Ayat 1. Barang siapa A. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau B. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau C. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2, barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3, barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Ayat 4, barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Ayat 5, barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan. Nah, sebagaimana telah saya sebutkan di awal tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu menyatakan, narkotika ya, menyatakan bahwa jenis psikotropika golongan 1 dan 2 itu dicabut dan ditetapkan sebagai narkotika golongan 1. Jadi sudah bukan dianggap sebagai psikotropika lagi, tapi dianggap sebagai narkotika. Sehingga yang tersisa hanya psikotropika golongan 3 dan golongan 4 saja ya. Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, silakan like, subscribe, share ya, dan komen. Share itu kepada teman-teman kalian sesama mahasiswa, apalagi yang mengambil mata kuliah yang sama ya. Itu juga masyarakat ya, silahkan untuk share video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bebas, silahkan bertanya dan ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.